Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas terkait tahapan pemutakhiran data IDM tahun 2022, di mana sesuai dengan surat Kementerian Desa melalui Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tanggal 1 Maret bahwa pemutakhiran data IDM tahun 2022 ini waktu pelaksanaannya dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tanggal 1 Maret tahun 2022 perihal pemutakhiran data IDM tahun 2022 yang ditujukan kepada yang terhormat para gubernur, para kepala dinas PMD provinsi, para kepala Bapeda provinsi, para bupati wali kota, para kepala dinas PMD kabupaten kota, para kepala Bapeda kabupaten kota, para kepala desa, dan tenaga ahli P3MD di seluruh Indonesia. Jadi inti dari surat ini bahwa semua stakeholder yang ada, mulai dari gubernur sampai tenaga ahli, itu wajib mendukung proses pelaksanaan pemutakhiran data IDM tahun 2022. Nah, kemudian keterlibatan tenaga pendamping profesional dalam proses pemutakhiran data IDM ini menjadi salah satu indikator penilaian kinerja yang bersangkutan. Pemutakhiran data IDM tahun 2022 dilaksanakan pada 1 Maret sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Kurang lebih 4 bulan. Maret, April, Mei, Juni. Kemudian status desa berdasarkan hasil dan rekomendasi yang dikeluarkan dari data IDM tahun 2022 menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023 dan APB desa tahun anggaran 2023. Perkembangan status desa sesuai hasil pemutakhiran IDM tahun 2022 menjadi salah satu dasar pengalokasian dana desa tahun anggaran 2023 oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi hasil inputan teman-teman terkait dengan status desa itu akan menjadi dasar pengalokasian dana desa tahun anggaran 2023. Jadi, pada saat melakukan proses penginputan data, betul-betul sesuai dengan kondisi objektif desa, karena hasil dari inputan tadi itu akan menentukan pengalokasian dana desa tahun berikutnya atau tahun anggaran 2023 ke depan. Petunjuk serta tata cara penginputan data IDM tahun 2022 dapat dilihat pada laman http idm.kemendes.go.id. Jadi untuk petunjuk dan tata cara penginputannya dapat dilihat pada laman ini. Kemudian mengenai tambahan penjelasan dapat juga dilihat pada laman ini pada menu kontak. Hasil pemutakhiran data IDM tahun 2022 selanjutnya akan disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI selambatnya pada 10 Juli tahun 2022. Kegiatan pemutakhiran data IDM tahun 2022 dapat menggunakan anggaran dana desa tahun anggaran 2022 atau sumber lain yang sah. Demikian Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Ya, jadi terkait dengan surat dari Kementerian Desa melalui Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan ini, itu menekankan bahwa semua stakeholder wajib mendukung proses pemutakhiran data IDM tahun anggaran 2022. Dan data IDM tahun 2022 ini itu akan menjadi dasar pengalokasian dana desa tahun anggaran 2023. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas terkait bagaimana langkah-langkah pemutakhiran data IDM tahun 2022. Jadi, pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas terkait dengan teknis pengisian item-item dari kuesioner-kuesionernya, karena terkait dengan item-item kuesioner ini, saya pikir teman-teman sudah pada familiar, karena proses penginputan IDM ini itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, mulai dari tahun 2019, tahun 2020,
tahun 2021 itu kita sudah laksanakan. Dan pada tahun 2022 ini kita akan melakukan lagi pemutahiran data IDM ini. Sehingga terkait dengan teknis inputan pada item-item kuesionernya itu, saya pikir teman-teman sudah pada clear semua. Baik, terkait dengan langkah-langkah pemutahiran data IDM tahun 2022 ini, pertama, buka browser internet dengan link http idm-kemendes.go.id. Jadi kita masuk pada link ini. Silakan buka browser internetnya. Apakah melalui Chrome atau yang lain, itu silakan masukkan link ini. Kemudian setelah link ini dimasukkan, maka akan tampilan IDM-nya, kita klik menu login, kemudian masukkan username dan password desa yang telah dibagikan. Kemudian setelah berhasil login, maka akan langsung masuk pada penginputan data IDM 2022. Nah, penginputan data IDM 2022 ini ada 3 pilihan. Pertama, penginputan dilakukan dengan manual Excel. Kemudian yang kedua, penginputan langsung pada menu kuesioner 2022. Dan yang ketiga, penginputan langsung pada menu data. Jadi silakan teman-teman pilih mana kira-kira yang dirasa lebih baik, yang tentunya lebih efisien, akurat, dan hasil pendataan IDM ini betul-betul sesuai dengan kondisi objektif desa. Jadi ada 3, penginputan dilakukan dengan manual Excel, dan penginputan langsung pada menu kuesioner 2022, serta penginputan langsung pada menu data. Kemudian setelah kita melakukan penginputan dan sudah tersimpan sebagai draft, maka berarti file IDM 2022 telah berhasil disimpan dan terupdate. Kalau sudah berhasil tersimpan dan terupdate, maka kita klik submit verifikasi untuk mengunggah berita acara desa. Selanjutnya, setelah kita klik submit verifikasi, maka kita konfirmasi submit untuk verifikasi. Apakah berhasil? Maka akan muncul, apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi kuesioner IDM tahun 2022 sedang menunggu proses verifikasi di tingkat kecamatan. Jika sudah muncul notifikasi seperti ini, bahwa kuesioner IDM tahun 2022 sedang menunggu proses verifikasi di tingkat kecamatan, berarti penginputan data IDM kita telah selesai dilakukan. Ya, jadi dari langkah-langkah mulai dari poin pertama sampai terakhir ini, inilah yang akan coba kita bahas satu persatu pada pembahasan kita kali ini. Ya, langkah yang pertama, buka browser internet dengan link http idm-kemendes.go.id. Maka setelah kita masukkan link ini, itu akan muncul seperti pada gambar ini. Yaitu di sini ada 3 menu, kita ambil menu paling bawah, login. Jadi kita langsung klik login. Jadi pada saat kita klik login, maka tampilannya seperti ini. Maka dia akan minta username dan password. Nah, ini masukkan username dan password desa yang telah dibagikan. Username silakan masukkan, passwordnya silakan masukkan. Kemudian apabila masih terdapat desa yang belum mengetahui ataupun lupa password, mohon untuk melakukan koordinasi dengan DPMD atau tenaga ahli tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten agar dapat direset password loginnya. Selanjutnya setelah kita berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti gambar ini, di mana pada tampilan ini ada 3 menu, yaitu menu dashboard, menu kuesioner 2022, dan menu data. Nah, dalam menu data ini ada beberapa menu, yaitu mulai dari identitas petugas sampai pada dimensi sosial. Kemudian dimensi sosial juga ada beberapa menu, yaitu menu bidang kesehatan, bidang modal sosial, bidang pendidikan, dan bidang permukiman. Ya, jadi setelah kita login ini, maka kita akan langsung melakukan penginputan. Di mana penginputan tadi itu ada 3 pilihan, yaitu pilihan pertama kita menginput manual melalui file Excel, dan yang kedua kita menginput melalui input langsung melalui kuesioner 2022, dan kita juga menginput langsung melalui menu data. Nah, sekarang kita klik kuesioner 2022.
Jadi setelah kita klik menu kuesioner 2022, maka tampilannya seperti ini. Yaitu ada 4 unduhan kuesioner, unggah kuesioner, simpan draft, dan submit verifikasi. Jadi sini jelas keterangannya bahwa pada IDM tahun 2022 terdapat menu kuesioner 2022 ini. Menu tersebut disediakan apabila dalam pengambilan data IDM dilakukan secara manual dengan menginput melalui file Excel. Pertama, mengunduh template kuesioner IDM 2022 yang terdapat pada menu kuesioner IDM 2022 seperti gambar. Jadi ini kita klik, kita akan unduh template kuesioner IDM 2022. Kemudian file kuesioner tersebut diisi secara lengkap dan benar. Setelah kita isi secara lengkap dan benar, maka kita menggugah kuesioner IDM 2022 yang sudah terisi. Jadi kita unggah di sini. Jadi ini kita unduh, setelah itu hasil unduhan itu kita isi. Kemudian setelah kita isi secara lengkap dan benar, maka kita unggah kembali. Nah, file yang diunggah harus berasal dari file template ini. Jadi jangan coba-coba unggah file yang lain. Jadi file yang dari hasil unduhan. Nah, setelah berhasil maka secara otomatis data IDM 2022 akan terisi sesuai file yang diunggah. Nah, setelah kita unggah file ini maka sudah tuntas. Setelah itu kita simpan, kita klik simpan draft. Maka jika kita sudah klik simpan draft, berarti data tersebut sudah tersimpan. Nah, itu untuk penginputan yang dilakukan dengan manual Excel. Jadi kita klik kuesioner 2022, kemudian kita unduh. Setelah itu hasil unduhan kita isi, kemudian kita unggah kembali. Setelah kita unggah, kita simpan ke draft. Berarti data manual Excel tadi sudah tersimpan ke draft kuesioner 2022 ini. Artinya sudah tersave. Nah, kemudian yang kedua, penginputan langsung pada menu kuesioner 2022. Jadi pada saat kita klik menu kuesioner 2022 ini sama dengan pilihannya tadi, ada 4 pilihan. Tetapi di sini kita tidak unduh atau unggah, tetapi kita langsung input di sini. Misalnya petugasnya siapa, tanggal isi kuesionernya tanggal berapa, telepon petugasnya, nomor telepon petugasnya berapa, nicknya berapa. Nah, setelah ini kita sudah isi semua. Jadi ini input langsung pada menu kuesioner ini. Setelah selesai semua, maka kita simpan draft. Ya, jadi di sini keterangannya jelas. Anda dapat langsung merubah atau menyesuaikan isian lalu tekan tombol simpan sebagai draft. Ini. Jadi kita input semua di sini di kolom inputan ini, kemudian kita simpan draft. Berarti kalau kita simpan draft maka sudah tersimpan semua. Jadi yang tahapan kedua ini tidak perlu kita unduh kuesioner, tidak kemudian kita unggah, tetapi dia langsung kita input di sini pada kolom input ini, kemudian kita simpan draft. Itu pilihan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, penginputan langsung pada menu data. Jadi tadi kita input pada menu kuesioner 2022, itu ada 2, yaitu melalui file Excel dan bisa input langsung. Kemudian yang pilihan ketiga, kita input langsung pada menu data. Nah, di sini keterangannya jelas, klik menu data, kemudian setelah kita klik menu data maka akan kelihatan ada 10 menu. Ada identitas petugas sampai pada dimensi sosial. Dan dimensi sosial juga ini kalau kita klik di sini ada 4 menu. Ya, jadi semua menu-menu yang ini kita harus isi semuanya. Nah, kita mulai isi satu-satu, kita mulai pada identitas petugas. Jadi pada saat kita klik identitas petugas ini, maka akan tampil seperti ini. Di sini ada identitas petugas, kemudian di sini ada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan ini kolom yang baris yang keempat ini adalah tahun 2022. Ini maksudnya, perhatikan pada tabel identitas petugas, pada kolom tahun terdapat data tahun 2020 yang sudah di-cloning. Artinya ini sudah masuk tetapi masih data tahun 2021. Nah, sehingga
kita akan update data identitas petugas ini. Cara update-nya, kita klik kode provinsi yang berwarna biru. Jadi kita klik di sini. Kita klik kode provinsi yang berwarna biru untuk melakukan update data. Nah, kemudian kita klik di sini. Setelah kita klik di yang berwarna biru ini, maka akan tampilan seperti ini. Maka setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita input. Input di sini petugasnya siapa, tanggal pengisian kuesioner tanggal berapa, nomor telepon petugasnya, kemudian nick-nya, kemudian jabatannya. Nah, setelah ini kita sudah isi, sudah selesai kita input, pastikan bahwa data ini betul-betul sudah benar. Nah, kalau ini kita sudah pastikan benar, maka kemudian kita klik ini, save identitas petugas. Nah, setelah kita klik ini, kita klik save identitas petugas, maka identitas petugas tadi sudah akan tersave jika ada keterangan seperti ini, identitas petugas successful saved. Artinya identitas petugas sudah sukses tersimpan. Nah, ini untuk penginputan langsung pada menu data. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi identitas petugas sudah kita isi, maka selanjutnya kita masuk kepada menu berikutnya, yaitu identitas desa, geografis sampai pada dimensi sosial bidang pemukiman. Jadi kita lakukan update data selanjutnya seperti identitas petugas tadi. Kemudian kita mulai input mulai dari identitas desa sampai terakhir. Nah, jika ini kita sudah input dari identitas petugas sampai menu yang terakhir ini, maka berarti itu otomatis sudah tersimpan di draft. Nah, sehingga pada pilihan yang ketiga ini silakan kita input di sini, maka otomatis itu sudah tersimpan di draft. Nah, selanjutnya jika hasil inputan tadi kita sudah tersimpan di draft semua, apakah inputan kita melalui file Excel tadi, file manual Excel, kita sudah simpan di draft, apakah kita langsung input pada kolom inputan untuk menu kuesioner 2022, kemudian kita sudah simpan di draft. Dan pilihan yang ketiga, apakah kita sudah input data, maka otomatis sudah tersimpan di draft. Maka berarti kalau sudah tersimpan di draft, berarti file EDM telah berhasil disimpan dan diupdate. Maka tampilan simpan di draftnya seperti ini, dia akan di checklist sudah sukses. Nah, berarti setelah kita berhasil menyimpan hasil updatean, maka data kita sudah tersimpan di sini semua, sudah tersimpan di draft. Setelah data kita sudah tersimpan di draft semua, maka kita klik submit verifikasi. Itu langkah yang kelima. Kita klik submit verifikasi untuk mengunggah berita acara desa. Jadi sudah tersimpan di draft, kemudian kita klik ini submit verifikasi untuk mengunggah berita acara desa. Nah, kita mulai klik ini submit verifikasi. Nah, setelah kita klik submit verifikasi, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah jelas provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian status EDM juga sudah ada. Di sini status EDM-nya berkembang, nilai EDM-nya juga sudah ada 0,619. Ini contoh. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita tinggal unggah berita acara. Ini tolong diperhatikan keterangannya. Jadi setelah kita klik submit tadi, kita unggah berita acara desa di sini. Kita unggah berita acara desa, tentunya filenya kita sudah siapkan. Nah, file yang diunggah harus format PDF atau PNG dengan ukuran file yang diunggah tidak lebih dari 2 MB. Nah, terkait file berita acara ini sudah ada contoh di SOP IDM. Nah, setelah kita klik unggah, maka file tadi kita ambil
yang tentunya dengan format PDF atau PNG yang tidak lebih dari 2 MB atau 2 MB. Nah, setelah kita unggah di sini, maka di sini akan tertulis nama filenya. Nama filenya di sini. Nah, kemudian beri tanda centang dengan klik centang bahwa telah mengisi data yang sesuai dan bertanggung jawab terhadap hasil inputan kuesioner tersebut. Kita klik centang di sini. Kita beri tanda centang. Nah, setelah kita centang di sini, maka kita klik konfirmasi submit untuk verifikasi. Kita klik konfirmasi submit untuk verifikasi data desa sebagai persetujuan dari tingkat desa atas penginputan data IDM tahun 2022. Kemudian setelah kita klik konfirmasi ini, secara otomatis akan dikirim ke tingkat kecamatan untuk diverifikasi oleh tingkat kecamatan. Nah, kita klik konfirmasi submit untuk verifikasi. Kita klik di sini. Nah, setelah kita klik konfirmasi submit untuk verifikasi, maka tampilannya akan seperti ini. Bahwa di sini yang saya blok warna merah, ini akan tertulis kuesioner EDM tahun 2022 sedang menunggu proses verifikasi di tingkat kecamatan. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini keterangan jelas. Apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kuesioner EDM tahun 2022 sedang menunggu proses verifikasi di tingkat kecamatan ini. Nah, jika sudah muncul notifikasi seperti ini, berarti penginputan data EDM telah selesai dilakukan. Berarti tugas kita untuk data EDM penginputannya telah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah menyampaikan berita acara yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan pendamping lokal desa untuk diserahkan ke tingkat kecamatan sebagai laporan. Nah, berarti kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, maka penginputan data EDM kita telah selesai dilakukan. Jadi terkait penginputan data EDM ini, tadi ada 3 pilihan, yaitu pertama melalui file Excel yang kita unduh, kemudian kita unggah, setelah itu kita simpan draft. Kemudian yang kedua kita langsung input pada kuesioner desa pada kolom inputan, kemudian kita simpan sebagai draft, simpan ke draft. Dan yang ketiga kita bisa langsung pada menu data. Dan kalau pada menu data kita melakukan penginputan, maka dia otomatis sudah terinput di draft. Artinya sudah tersimpan di draft. Nah, saya kira itu sebagai kesimpulan akhir bahwa hasil pendataan EDM ini betul-betul menjadi fokus kerja-kerja kita bersama, karena data EDM ini tentunya kita akan mengetahui status desa kita, apakah dia sangat tertinggal, apakah dia tertinggal, apakah dia statusnya berkembang, apakah statusnya desa kita itu maju, atau status desa kita berkembang. Nah, tentunya status desa ini tergantung dari hasil inputan kita di lapangan. Dan lagi-lagi penginputan ini harus betul-betul sesuai dengan kondisi objektif desa. Jangan misalnya yang tidak ada itu kita jawab ada, kita isi ada. Jadi betul-betul kita isi sesuai dengan kondisi real di desa. Nah, saya kira itu. Dan terakhir, hasil pendataan EDM ini itu sebagai dasar untuk lagi-lagi penentuan alokasi dana desa tahun 2023. Ya, jadi kalau misalnya desa kita berkembang maju atau mandiri, maka berarti kita ada kemungkinan mendapat alokasi kinerja. Tetapi kalau misalnya desa kita sangat tertinggal, ya mungkin kita kemungkinannya akan mendapatkan alokasi afirmasi. Tetapi lagi-lagi alokasi afirmasi itu hanya 1%, sedangkan alokasi kinerja itu sekitar 4%. Itu sesuai dengan PMK 190. Ya, saya kira itu terkait dengan pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
berdesa.